1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah itu dengan hisab hakiki wujudil hilal. Ada hal-hal yang mungkin masih terus perlu kita komunikasikan kepada masyarakat luas karena sering terkait dengan perbedaan nalar publik mungkin dengan nalar para ulama di dalam menentukan awal-awal bulan yang krusial tadi. Umat masih bertanya kenapa hisab wujudul hilal dan kenapa yang lain memakai ru'yah atau juga imkanur ru'yah misalkan, biarpun sudah dihibrid dengan hisab. Pertama dari aspek keagamaan itu ya, bahwa ketika menentukan awal Ramadan, Idul Fitri dan Zulhijjah itu dasarnya ya Islam, yakni pada Al-Quran. Hisab itu kokoh memiliki fondasi pada Al-Quran. Ada sinin wal hisab dan banyak ayat yang sering disampaikan oleh Majelis Tarjih. Nah, nanti bisa dibuka ya kata hisab di dalam Al-Quran. Kuat sekali. Juga dalam hadis Nabi, biarpun ada 2 versi kan, perintahnya sama, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in guma faqmilu laha gitu. Kemudian ada fa in guma faqduru lahu gitu. Ada 2 hadis. Berpuasalah kamu ketika melihat hilal, tapi kalau gelap gitu, maka satu sempurnakanlah, tapi yang satu faqduru lahu, hitunglah gitu. Nah, jadi korelasinya kuat. Yang ketiga tadi aspek kemudahannya, dan kemudahannya juga bukan pragmatis, tapi kemudahan yang diberikan agama. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah dalam kitab beragama dan kehidupan itu menghendaki kemudahan, bukan kesusahan. Termasuk waktu kita COVID itu kan, kemudahannya banyak dari hisab itu gitu kan. Tadi ada kawasan yang memang itu lebih afdol dan kuat ketika dengan hisab wujudul hilal. Yang kedua, pada wujudnya hilal 0 derajat sampai berapapun, maka jangan ditanyakan berapa derajatnya untuk menentukan, karena dari 0 sampai sekian. Nah, penampakan itu bagi kami memang bisa mudah, bisa susah kan gitu loh. Jadi ada penampakan itu pas kebetulan terang, mata kita juga tidak terhalang, teknologi kita juga lancar, maka bisa melihat hilal. Tapi pas tidak bisa melihat, nah bagi kami tidak bisa melihat atau tidak tampak di hadapan kita, belum tentu bahwa hilal itu tidak ada. Nah gitu. Jadi jangan karena berbeda Idul Fitri lalu kami dianggap tidak ikut ulil amri. Nah, soal penentuan awal Ramadan, Syawal, Zulhijjah itu wilayah ijtihad yang seluruh muslim atau golongan muslim bahkan negara belum bisa bersepakat soal metode. Nah, di saat seperti ini mestinya negara itu netral, karena ini soal ijtihad. Imam madhab yang muktabar ada berapa Mbak Mas? 4 kan? Syafi'iyah, Hanbaliyah, terus Malikiyah dan Hanafiyah. Coba kalau negara nanti, ya negara mengambil salah satu madhab. Kalau kami tidak menyetujui negara mengambil madhab tertentu, karena ini wilayah ijtihad. Nah gitu loh. Jadi bukan tidak ikut ulil amri, mengambil kesimpulan itu tidak boleh parsial kan gitu. Kita belajar. Kalau toh kita mau generalisasi itu unsur-unsur induktif itu harus sekuat mungkin. Tapi jangan karena satu unsur induktif lalu melegitimasi yang berbeda itu tidak ikut ulil amri. Nah kalau tidak mau, sudahlah.
pemerintah itu tidak masuk pada wilayah ijtihad, lalu tetapkan saja hari libur. Nah itu, silakan mau yang beridul fitri 21 atau 22, semuanya difasilitasi. Wah itu elok banget. Nanti lebih repot lagi itu kalau misalkan ditambah pemerintah nanti menganut madhabnya lebih lagi soal kunut dan tidak kunut. Nah itu lebih parah lagi kan. Pas bagian madhabnya yang kunut, nanti yang tidak kunut dianggap tidak ikut ulil amri. Kami menghindari itu karena sejarah Islam pernah seperti itu, yang disebut mihnah. Mihnah itu sebuah rejim pemerintahan mengambil satu madhab dan kemudian mendiskriminasi madhab yang lain, bahkan dengan cara kekerasan. Bahkan ada yang dipenjara. Nah begitu, kan kita tidak ingin itu. Maka itulah yang kami sebut juga dengan regimentasi agama. Kesimpulannya, mohon dengan rendah hati bagi teman-teman yang menganggap bahwa ini tidak ikut ulil amri, itu sebenarnya tidak pas. Karena nanti kalau logika itu dipakai, nanti mereka yang sekarang mengikuti ulil amri, tapi suatu saat ulil amrinya berbeda. Nah, kita ingin tetap bahwa Indonesia itu darul ahdi wa syahadah dalam koridor yang adil, objektif, mengayomi, bineka tunggal ika, dan itulah semangat para pendiri